catchphrase. No, 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 no. With a death blow! What the shit? Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Free Guy. Film ini akan menceritakan tentang kehidupan di dalam sebuah game. Di game tersebut, kita berfokus kepada seorang pria yang bernama Guy. Dia tinggal di sebuah kota yang bernama Free City. Guy diprogram menjalani hari-harinya secara berulang-ulang, mulai dari bangun tidur, memakai pakaian, membeli kopi, dan bekerja sebagai teller bank. Guy merupakan karakter NPC atau sering dikenal sebagai karakter yang tidak dikendalikan oleh pemain. Kalau kalian susah ngebayanginnya, ya misal kayak Mobile Legends. Guy dalam game ini dia seperti minion yang berjalan sesuai dengan programnya. Ya seperti itulah guys. Intinya Guy diprogram jadi karakter sampingan atau bot. Namun suatu saat Guy tiba-tiba mengalami kesadaran dan melakukan hal sesuai yang dia inginkan. Jadi seperti sudah tak mengikuti program lagi. Lalu bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan keadaan dunia game di kota Free City. Di kota ini, para pemain bebas melakukan kejahatan apa yang sesuai diinginkannya. Kemudian, kita beralih ke Guy. Terlihat Guy baru bangun tidurnya. Tak lupa dia menyapa ikan kecilnya dan kemudian mengambil pakaian yaitu kemeja berwarna biru. Setelah itu, Guy pergi ke cafe shop untuk membeli minuman. Kemudian, Guy pergi bekerja bersama sahabatnya yang merupakan seorang polisi. Dia bernama Budi. Budi juga merupakan karakter NPC atau karakter yang tak dikendalikan oleh pemain. Setibanya di bank, Guy bekerja sebagai teller bank, sedangkan Budi sebagai penjaga bank. Suatu ketika, bank mereka dirampok oleh seseorang. Hal ini merupakan hal biasa bagi Guy dan Budi. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan jual transaksi ilegal. Karakter ini bernama Molotov Gear. Di dunia nyata, dia dikendalikan oleh seorang wanita bernama Millie. Sepulang dari kerja, Guy dan Budi berjalan bersama menuju ke rumah mereka. Akan tetapi, Guy melihat cinta pandangan pertamanya yaitu Millie. Guy merasa jatuh cinta kepada Millie setelah melihatnya untuk pertama kalinya. Guy kemudian mengikuti arah Millie pergi, hingga saat dia melintasi kereta api, dirinya tak sadar jika ada kereta yang akan melintas, dan Guy pun tertabrak kereta tersebut. Di dunia nyata, Millie mengakhiri permainannya. Kemudian, kita kembali lagi ke Guy yang baru bangun dari tidurnya. Karena ini sebuah game, pastinya karakter NPC juga akan melakukan hal sesuai dengan program mereka. Saat berada di cafe shop, Guy yang seharusnya diprogram untuk memesan kopi dengan krim dan gula malah meminta minuman cappuccino. Hal ini pun membuat seluruh karakter NPC merasa bingung satu sama lain, dan Guy pun tertawa jika dirinya hanya bergurau saja. Guy kemudian pergi ke bank untuk bekerja. Lagi dan lagi, bank tersebut dirampok oleh seseorang yang merupakan player permainan atau karakter game yang dikendalikan oleh seseorang. Guy yang seharusnya diprogram untuk tak melawan siapapun, kini dia mencoba melawan penjahat tersebut. Orang yang mengendalikan karakter itu pun merasa heran dengan Guy. Dan iya, karakter itu pun mati, terkena tembakan senjatanya sendiri. Guy kemudian mencoba keluar ruangan dan memakai kacamata milik player sebelumnya. Dia terkejut setelah melihat hal-hal menakjubkan dari kacamata yang dipakainya. Dirinya juga bisa menyentuh segala benda yang tak ada di dalam dunia nyata. Hal ini pun membuat Guy merasa bahwa dirinya bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Di dunia nyata, kita beralih ke seorang pria yang bernama Case. Dia merupakan seorang programmer atau orang-orang yang bertugas merancang game tersebut. Case dan salah satu temannya mencoba mencari informasi mengenai karakter dari Guy yang tak melakukan kegiatan sesuai dengan programnya.
Case curiga jika Guy merupakan karakter penyusup yang dikendalikan oleh pemain secara ilegal. Kembali ke dunia game, di sini Guy didatangi oleh Case yang menjadi seorang polisi di karakter game tersebut. Case mencoba berkomunikasi dengan Guy tentang siapa sebenarnya dirinya. Akan tetapi, Guy tetap bersikeras bahwa dirinya tetap Guy. Merasa Guy berbohong, Case pun mencoba membunuh Guy di dalam game tersebut, hingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Guy dengan adanya kacamata tersebut, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Akan tetapi, Case bersama temannya dengan mudah melakukan program sesuka hati untuk menangkap Guy. Kalau dalam game istilahnya nge-cheat lah, dan kemudian game pun berakhir. Di dunia nyata, Case mencoba menyelidiki karakter dari Guy. Dia ingin tahu apakah Guy merupakan karakter NPC atau karakter yang dikendalikan oleh seseorang secara ilegal. Case juga merasa curiga dengan karakter tersebut karena dia mirip dengan data di dalam karakter game pribadinya. Setiba di rumah, Case mencoba berdiskusi bersama Millie mengenai karakter dari Guy. Case curiga jika pemilik game tersebut menggunakan data game mereka ke dalam game tersebut. Jadi, Case dan Millie ini sebelumnya memiliki sebuah game buatan mereka sendiri. Case curiga jika pemilik game Free City ini mencuri data game milik mereka. Kembali ke dunia game, di sini Guy mencoba tampil berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya dia memakai kemeja, kini dia memakai baju biasa. Jelas, hal ini sudah tak berjalan sesuai dengan program dari Guy. Di sisi lain, Millie mencoba kembali masuk ke dalam game untuk mencuri data mengenai Free City tersebut. Tiba-tiba, Guy mendatanginya dan menyapa Millie. Millie pun sempat terkejut ketika melihat Guy. Kemudian, Millie mengajak Guy masuk ke dalam portal untuk mencari tahu sepenuhnya mengenai Guy. Di sana, Millie bertanya tentang player yang mengendalikan Guy. Akan tetapi, Guy tetap bersikeras bahwa dirinya merupakan seorang Guy. Millie juga heran, jika Guy dikendalikan oleh player, harusnya dia menjadi seorang penjahat, bukan menjadi karakter yang baik. Karena dalam game ini, seluruh pemain harus menjadi seorang penjahat. Kini, Guy pun melakukan hal-hal untuk melawan kejahatan. Para karakter game yang dikendalikan pemain pun merasa bingung, sebab Guy tiba-tiba menjadi pahlawan atau superhero untuk melindungi para karakter NPC. Bahkan hal ini sampai masuk ke dalam sebuah berita di dunia nyata. Guy pun mendadak menjadi viral karena dia merupakan karakter NPC yang bisa bekerja melawan takdir programnya. Kini semua dunia pun membicarakan tentang karakter dari Guy. Kembali ke dunia game, di sini Guy mendatangi Budi yang berada di dalam bank. Saat salah satu penjahat ingin merampok bank, Guy pun mengembalikan keadaan dengan menyuruhnya pergi. Jelas, hal ini membuat Case semakin merasa bingung. Case sebagai seorang programmer dari karakter Guy pun menyadari jika Guy merupakan karakter NPC. Di sisi lain, Millie lagi dan lagi mencoba untuk mengambil beberapa data dari game tersebut. Usahanya pun harus diketahui oleh beberapa orang yang menjaga tempat tersebut. Saat Millie terdesak, tiba-tiba Guy muncul untuk menyelamatkan Millie dari tempat tersebut. Mereka pun kemudian bertarung bersama-sama melawan para anggota keamanan yang menjaga tempat itu. Karena mereka tak ada habisnya, Millie pun berencana membatalkan rencananya dan mencoba pergi dari sana bersama Guy. Di dunia nyata, salah satu pemilik game tersebut datang ke perusahaan gamenya untuk mencari tahu tentang NPC yang lagi viral di berita-berita. Pemilik game ini bernama Anwan. Anwan menyuruh para pekerjanya untuk mengembalikan program dari NPC yang berkeliaran. Sebab Anwan akan merilis sebuah game yaitu Free City 2. Dengan adanya NPC yang lagi viral, bisa-bisa Free City 2 tak akan laku seperti Free City pertama. Di dunia game, Millie mencoba perkenalan lebih dekat mengenai Guy. Millie masih ragu jika Guy adalah karakter game yang dikendalikan oleh seseorang. Millie kemudian mengajak Guy untuk berjalan-jalan ke sekitar kota. Di sana, mereka memesan es krim hingga mengobrol bersama. Di dunia nyata, Case berhasil menemukan kenyataan mengenai Guy.
Case kemudian bergegas menuju ke rumah Millie untuk mengabarkan hal tersebut. Ternyata Guy merupakan karakter murni NPC, dan dia merupakan karakter NPC yang mengalami perkembangan algoritma. Guy merupakan karakter satu-satunya yang memiliki AI atau kecerdasan buatan. Di sisi lain, ternyata Anwan menggunakan data kode game pribadi mereka ke dalam game Free City. Case kemudian mengajak Millie untuk mencari bukti mengenai data game mereka yang dicuri oleh Anwan. Dengan bukti tersebut, mereka bisa melaporkan Anwan ke pihak hukum. Di dalam game mencoba mencari informasi mengenai seluruh hal-hal di game tersebut. Guy pun mencoba menyadarkan orang-orang di sekitarnya tentang diri mereka yang tak nyata. Akan tetapi, mereka tak menghiraukan perkataan dari Guy. Karakter NPC lainnya tetap berjalan sesuai dengan programnya. Guy kemudian mendatangi sahabatnya yaitu Budi untuk membantunya pergi ke tempat data-data Free City berada. Di sana, dia bertemu dengan karakter penjaga yang dikendalikan oleh pemain. Karakter ini pun merasa senang karena bisa berkomunikasi dengan Guy. Bahkan dia memberikan data secara gratis kepada Guy. Karena kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya, Guy pun diajak berkomunikasi sesuai permintaan pemain tersebut. Dengan begitu, dirinya akan viral di media-media karena telah berkomunikasi dengan karakter NPC. Setelah itu, Guy pun menuju ke tempat Millie berada. Di sana terlihat Millie yang belum diloginkan oleh Millie di dunia nyata. Lagi dan lagi, Guy pun kembali viral di media-media. Anwan yang mengetahui hal tersebut pun merasa sangat marah, sebab jika dengan begini, maka game Free City kedua pun tak akan laku. Anwan kemudian menyuruh programmernya untuk mematikan karakter NPC dari Guy. Akan tetapi semua itu sia-sia, sebab Guy hanya seorang karakter NPC. Jalan satu-satunya hanyalah dengan merestart ulang program dari game Free City. Dengan begitu, seluruh karakter akan kembali seperti awal game dimulai. Tepat saat itu, game mencoba memberikan informasi rahasia kepada Millie. Akan tetapi, restart game telah dimulai, yang membuat game pun mengalami loading ulang. Dan hal ini pun membuat seluruh player Free City merasa bingung karena gamenya yang tiba-tiba mati. Kini, Guy pun kembali ke karakter seperti awal mula dia diprogram, yaitu bangun tidur, memakai kemeja, dan berangkat kerja. Saat di tengah perjalanan, Guy didatangi Millie untuk mengingatnya kembali. Akan tetapi, Guy berperilaku seperti karakter NPC pada umumnya. Di dunia nyata, Millie merasa cemas dengan hilangnya kesadaran dari Guy, sebab bukti mengenai Anwan semuanya kini berada di tangan Guy. Akan tetapi, Case mencoba meyakinkan Millie jika Guy masih memiliki AI atau kecerdasan buatan. Millie hanya perlu membuat Guy untuk mengingat semuanya. Di dalam dunia game, Millie memaksa Guy untuk mengingat kembali semuanya, hingga dia pun mencium Guy di dalam game tersebut. Seketika ingatan Guy pun kini kembali lagi. Guy kemudian mengajak Millie untuk mengetahui suatu hal, dan hal mengenai Anwan yang mencuri data game milik Case dan Millie pun ternyata benar. Kini Millie dan Case pun hanya perlu selangkah lagi untuk membuktikan hal tersebut. Di dalam game, Guy dan Millie mencoba menghasut seluruh karakter NPC agar tidak melakukan kegiatan apapun di dalam game. Mereka hanya perlu melakukan sesuka hati mereka, dan hal ini pun disetujui oleh seluruh karakter NPC. Di sisi lain, para player game Free City pun merasa heran dengan hilangnya sebagian besar karakter NPC di dalam game Free City. Bahkan berita ini pun tersebar di media-media. Jelas, hal ini membuat para player Free City melakukan protes. Anwan kemudian mendatangi salah satu pekerjanya untuk mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi. Orang itu mengatakan jika seluruh NPC melakukan mogok kerja di dalam game. Anwan kemudian menyuruhnya untuk menghancurkan seluruh kota di game Free City. Di dalam game, Millie dan Guy berusaha menuju ke sebuah tempat untuk membuktikan jika data mereka dicuri oleh Anwan atau pemilik game Free City tersebut.
Kini seluruh pemain tak bisa masuk ke dalam game Free City, dan kini Guy pun harus menjalankan misinya sendirian. Di sisi lain, Case dipecat oleh Anwan karena melanggar perintahnya. Case pun mengatakan jika kebusukan Anwan tentang mencuri data gamenya akan segera terbongkar. Case kemudian diusir dari perusahaan tersebut. Di dalam game, Anwan mengaktifkan karakter sampingan yang bernama Dude. Dia adalah karakter mirip dengan Guy yang memiliki otot tubuh yang sangat besar. Budi yang berada di sana pun diajar oleh Dude. Dude pun kemudian diprogram untuk membunuh NPC dari Guy. Untungnya, Guy berhasil memakai kacamata super dengan mengaktifkan tameng Kapten Amerika. Saat Dude berencana memukulnya, dia juga mengaktifkan tangan Hulk untuk memukul Dude. Para penonton yang melihatnya secara live streaming pun merasa kagum dengan hal tersebut. Hal menarik lainnya yaitu Guy juga mengaktifkan lightsaber atau senjata dari Star Wars untuk melawan Dude. Dan saat Guy terdesak, dia pun memakaikan kacamata kepada Dude yang membuat Dude pun tak bekerja sesuai program karena hiburan dari kacamata super tersebut. Di sisi lain, Anwan yang sudah kehabisan akal lebih memilih untuk menghancurkan seluruh server di gamenya. Sebab jika tidak, maka kenyataan tentang Anwan mencuri game milik Case pun akan diketahui oleh seluruh dunia. Anwan kemudian menghancurkan server demi server yang membuat keadaan di game Free City menjadi hancur. Di dalam game, Guy harus segera melewati jembatan untuk menuju ke bukti bahwa Anwan telah mencuri data game milik Case. Guy ditemani Budi untuk menuju ke tempat tersebut. Seluruh dunia pun menyaksikan perjuangan terakhir dari Guy untuk melewati jembatan tersebut. Dan Guy pun akhirnya berhasil melewati jembatan tersebut. Dan kemudian muncullah sebuah dunia game di tempat tersebut, yang itu merupakan data game milik Case. Di dunia nyata, Anwan berusaha menghancurkan server terakhir, yaitu server seluruh karakter NPC berada. Millie kemudian mendatangi Anwan untuk melakukan kerjasama. Anwan akan tetap memiliki Free City tanpa ke jalur hukum, asalkan seluruh server NPC diambil alih oleh Case dan Millie, dan persetujuan pun terjadi di antara mereka berdua. Kini, Case dan Millie pun berencana mengembangkan game buatan mereka sendiri, sedangkan Anwan mengalami bangkrut karena Free City yang mengalami penurunan drastis dalam pembelian. Di dunia game, Guy berusaha memberitahu Millie jika dirinya mencintainya, karena dia diprogram oleh tuannya untuk mencintai Millie, dan Millie pun menyadari jika hal tersebut adalah program dari Case, yang berarti selama ini Case menyukai Millie secara diam-diam. Dan Millie pun kemudian menemui Case untuk mengungkapkan rasa cintanya. Kembali ke dunia game, Guy dan Dude kini berteman baik, walaupun sebelumnya mereka sempat bermusuhan. Tiba-tiba Budi, yaitu sahabat dari Guy, muncul dari suatu tempat. Guy pun merasa bahagia karena kini dia bisa bertemu kembali dengan sahabatnya. Dan kemudian film pun berakhir.